Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Masruro, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi. Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungjawaban. Eccles dan Sadili memaknai kata insurance dengan asuransi dan jaminan. Pada awalnya, asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka. Menurut Molengraf, pengertian asuransi lebih difokuskan pada asuransi kerugian, bahwa asuransi kerugian ialah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap orang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi. Di Indonesia saat ini pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bisa disebut dengan KUHD, dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi merupakan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam KUHD pasal 246 bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Paramita Indrianingsih, NIM 078 akan menjelaskan materi tentang usaha perasuransian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha perasuransian adalah segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Dalam usaha perasuransian itu setidaknya terdapat 3 bentuk usaha perasuransian. Yang pertama yaitu perusahaan asuransi umum, yaitu perusahaan asuransi umum itu hanya dapat menyelenggarakan yang pertama ada usaha asuransi umum termasuk lini usaha, asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan yang kedua ada usaha reasuransi untuk resiko perusahaan asuransi umum lain. Yang selanjutnya ada perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa ini hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Dan yang terakhir, yang nomor 3 yaitu perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi ini hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Dari ketiga bentuk usaha perasuransian itu penting diketahui selain untuk menentukan sikap atau mengambil suatu keputusan ketika akan berniat mengasuransikan sesuatu atau ditawari oleh produk asuransi. Yang selanjutnya ada subbab tentang manfaat dan biaya asuransi. Yang pertama yaitu asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.
Yang kedua, asuransi itu dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, asuransi cenderung ke arah perkiraan yang layak. Yang keempat, asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit. Yang kelima, asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dan yang terakhir, asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Masruro, NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar asuransi dan premi asuransi. Premi asuransi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta sebagai tertanggung atau nasabah. Premi umumnya dibayarkan setiap bulan tertanggung dari jatuh tempo sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian atau polis asuransi. Namun demikian, untuk premi asuransi mikro yang memberikan premi asuransi murah bisa dibayarkan per kuartal, per semester, bahkan bisa juga dalam waktu per tahun. Dalam dunia asuransi terdapat 6 prinsip dasar yang harus dipahami, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, insurable interest. Prinsip insurable interest adalah hak untuk mengasurasikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan. Kepentingan untuk berasuransi tersebut antara lain tertanggung dan yang diasuransikan. Misalnya saja, seorang mengambil asuransi jiwa sebagai tertanggung dan pihak yang ditunjuk adalah pasangan orang tersebut. Keputusan tersebut diambil karena pihak yang ditunjuk akan merugi bila terjadi resiko pada tertanggung. Prinsip ini secara sederhana mengedepankan jaminan bagi pihak yang ditunjuk. Biasanya pihak yang ditunjuk masih cukup bergantung secara finansial pada pihak yang tertanggung. Yang kedua, utmost good faith. Prinsip asuransi ini disebut sebagai itikat baik. Jadi, perjanjian yang akan dibuat harus didasarkan pada fakta-fakta dan tentu saja harus jujur. Jadi, calon tertanggung harus menyampaikan kondisi yang lengkap dan akurat. Dari informasi tersebut, pihak perusahaan pun dapat menentukan premi yang sesuai untuk calon tertanggung. Selain itu, informasi tadi juga digunakan untuk menyetujui ataupun menolak pengajuan klaim. Baik penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung harus mengungkapkan yang benar, mulai dari tertanggung harus jujur memberi tahu pengalaman klaim yang pernah dilakukan. Lalu, penanggung harus terbuka soal perjanjian asuransi. Yang ketiga yaitu proximate cause. Proximate cause secara bahasa adalah penyebab utama paling awal. Prinsip ini sangat diperlukan karena dalam asuransi terdapat kesulitan untuk menentukan penyebab utama. Contohnya saja dalam suatu kejadian terjadi peristiwa berturut-turut yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, indemnity. Sering disebut sebagai prinsip ganti rugi. Prinsip ini mengatur pihak perusahaan asuransi untuk membayarkan penggantian kerugian sesuai premi. Ganti rugi tersebut bisa lebih kecil dari kesepakatan namun tidak bisa lebih besar. Bentuk pengganti tersebut bisa dilakukan dalam beberapa metode, antara lain tunai, repair, reinstatement, dan replacement. Yang kelima, subrogation. Subrogation adalah prinsip pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim sudah dibayarkan. Jadi, hak subrogation atau subrogasi ini akan beralih ke pihak perusahaan asuransi. Berikut beberapa keadaan yang muncul prinsip subrogasi. Yang pertama, perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, sudah diatur dalam kontrak. Dan yang ketiga, diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir, pokok pertanggungan. Dan yang terakhir dari prinsip asuransi yaitu contribution. Contribution dalam prinsip asuransi mengatur hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk sama-sama menanggung.
Akan tetapi, kewajiban mereka terhadap tertanggung tidak harus sama dalam hal memberikan indemnity alias kompensasi finansial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Pujawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transfer resiko. Transfer resiko adalah suatu proses yang mengalihkan resiko yang telah diidentifikasi kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek. Seperti yang telah disebutkan bahwa prinsip utama dalam mengalihkan resiko adalah dengan memperhatikan kesesuaian atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat akan menerima resiko tersebut. Contoh, jika perusahaan memproduksi barang rawan pecah dan harus mengirimkannya ke tempat yang cukup jauh dan jalan yang kurang memadai, daripada perusahaan tersebut yang mengirim produknya, lebih baik memilih membayar jasa pengantar yang memiliki asuransi barang pecah. Tentu resikonya akan berpindah ke pihak pengantar ini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan transfer resiko, yaitu yang pertama ada asuransi, yang kedua ada mensubkontraktorkan, yang ketiga ada mengubah klausul kontrak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Fira Amelia. Saya akan sedikit menjelaskan tentang resiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk. Yang pertama, apa itu resiko? Resiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Apa saja bentuk-bentuk resiko tersebut? Bentuk-bentuk resiko antara lain ada resiko murni, spekulatif, partikular, dan fundamental. Lalu apakah semua resiko dapat diasuransikan? Tidak semua resiko dapat diasuransikan. Resiko-resiko yang dapat diasuransikan adalah resiko yang dapat diukur dengan uang. Resiko homogen atau resiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Resiko murni atau resiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Resiko partikular, resiko dari sumber individu. Resiko yang terjadi secara tiba-tiba atau aksidental. Insurable interest atau tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan, dan resiko yang tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya ada syarat apa saja agar sebuah resiko bisa diasuransikan. Yang pertama, resiko tersebut haruslah bersifat murni atau pure. Menurut sifat kejadiannya, resiko dapat timbul benar-benar sebagai suatu kebetulan atau aksidental dan dapat timbul karena suatu perbuatan spekulatif. Resiko murni adalah resiko yang spontan, tidak dibuat-buat, tidak disengaja atau dicari-cari, bahkan tidak dapat dihindari dalam jangka pendek. Selanjutnya ada resiko bersifat definitif. Pengertian definitif artinya resiko dapat ditentukan kejadiannya secara pasti dan jelas serta dipahami berdasarkan bukti kejadiannya. Yang ketiga ada resiko bersifat statis. Pengertian statis artinya probabilitas kejadian relatif statis atau konstan tanpa dipengaruhi perubahan politik dan ekonomi suatu negara. Yang keempat ada resiko berdampak finansial. Setiap resiko mempunyai dampak finansial dan non-finansial. Resiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang mempunyai dampak finansial, karena yang dapat diperhitungkan adalah kerugian finansial. Yang kelima ada risiko measurable atau quantifiable. Syarat lain adalah besarnya kerugian finansial akibat resiko tersebut dapat diperhitungkan secara akurat.
Yang keenam, ukuran resiko harus besar. Derajat resiko atau severity memang relatif dan dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dan dari satu waktu ke waktu lain, resiko yang dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan asuransi hendaknya memenuhi syarat ukurannya. Resiko biaya rawat inap sebesar 5 juta bisa dinilai besar oleh introduksi asuransi kesehatan H. Tabrani 38 yang berpenghasilan rendah akan tapi dinilai kecil oleh berpenghasilan di atas 50 juta per bulan. Lalu karakteristik resiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, akibat dari resiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang, yang berarti bahwa resiko tersebut harus bersifat finansial atau implisit. Yang kedua, resiko yang homogen atau sama harus terdapat dalam jumlah banyak atau the law of the large number. Yang ketiga, apabila risiko tersebut terjadi, tertanggung akan menderita kerugian dalam artian bahwa tertanggung harus memiliki insurable interest atas objek yang dipertanggungkan. Yang keempat, resiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku. Yang kelima, resiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak sengaja. Yang keenam, pembebanan premi harus sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.